Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Surya Kristianto Putra dari kelas 11 TKR 1, nomor absen 4. Di kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang sistem pengapian konvensional, sistem pengisian, serta sistem pengapian elektronik. Yang pertama-tama, saya akan mempresentasikan sistem pengapian konvensional terlebih dahulu. Sistem pengapian konvensional merupakan sistem pengapian yang membakar campuran udara dan bahan bakar di dalam ruang bakar mesin pada waktu yang tepat, supaya mesin dapat menghasilkan efisiensi tenaga yang maksimal. Campuran udara bahan bakar harus terbakar dan menghasilkan tekanan pembakaran maksimum pada 10 derajat setelah titik mati atas atau TMA. Pada praktiknya, dengan waktu pembakaran gas bahan bakar yang relatif tetap sekitar 0,003 second, yaitu pada saat busi memercikan bunga api sampai gas bahan bakar meledak. Tekanan pembakaran maksimum berubah-ubah sesuai putaran mesin dan tekanan intens manifold. Agar tekanan pembakaran maksimum selalu pada angka 10 derajat, timing pengapian harus dibuat lebih awal saat putaran mesin tinggi dan dibuat lebih lambat pada saat putaran mesin dalam kondisi rendah. Berikut ini komponen-komponen yang terdapat pada sistem pengapian konvensional, yaitu yang pertama, baterai sebagai sumber tegangan 12 volt. Yang kedua, fuse sebagai komponen pengaman apabila arus listrik melebihi kapasitas. Yang ketiga, ignition switch sebagai pemutus dan penghubung sirkuit primer yang menuju ke ignition coil. Keempat, resistor. Resistor berfungsi sebagai pembatas arus sirkuit primer untuk mencegah ignition coil terlalu overheat atau panas. Kelima, ignition coil. Ignition coil digunakan untuk memperbesar tegangan primer baterai 20 volt menjadi tegangan sekunder sebesar 20.000 hingga 25.000 volt. Tegangan ini dibangkitkan oleh induksi magnet. Yang keenam, breaker atau kontak poin. Disebut juga kontak poin atau platina. Digunakan untuk memutus dan menghubungkan sirkuit primer agar terjadi induksi magnet pada ignition coil. Ketujuh, kondenser. Kondenser berfungsi untuk mengurangi percikan bunga api pada breaker point saat membuka agar pemutusan sirkuit primer maksimal. Kedelapan, distributor. Distributor sebagai pembagi tegangan tinggi ke masing-masing busi atau spark plug sesuai dengan urutan firing order. Distributor dilengkapi advancer sebagai berikut. Yang pertama, vacuum advance, yaitu berfungsi memajukan pengapian berdasarkan tekanan intens manifold atau beban mesin. Komponen ini juga bekerja berdasarkan kevakuman intens manifold. Yang kedua, centrifugal advance, memajukan pengapian berdasarkan putaran mesin. Komponen ini bekerja berdasarkan gaya sentrifugal dari putaran poros cam distributor. Yang kesembilan, high tension cord, adalah kabel tegangan tinggi yang digunakan sebagai penerus tegangan tinggi dari ignition coil ke distributor lalu ke spark plug. Yang ke-10, spark plug atau busi. Spark plug atau busi digunakan sebagai pemantik bunga api dari tegangan tinggi ignition coil untuk membakar gas bahan bakar di dalam ruang bakar tersebut. Pengoperasian sistem pengapian konvensional. Yang pertama-tama, saat ignition switch dalam posisi on, tegangan baterai atau tegangan primer menuju terminal positif ignition coil melewati fuse, ignition switch, dan resistor. Selanjutnya, tegangan primer masuk ke kumparan primer terminal negatif.
ignition coil dan kemudian menuju breaker, point dan ground. Yang kedua, saat ignition switch posisi start, mesin berputar dan ikut memutar poros cam distributor. Breaker point akan terbuka akibat ditekan oleh poros cam sehingga tegangan primer terputus dengan ground. Saat breaker terbuka, kondenser menyerap arus primer sehingga meredam percikan api pada breaker point tersebut. Saat tegangan primer terputus, breaker point terbuka, terjadi induksi magnet pada kumparan sekunder. Karena kumparan sekunder memiliki jumlah lilitan yang relatif lebih banyak dibandingkan kumparan primer, maka tegangan yang dihasilkan kumparan sekunder jauh lebih besar, bersekitar 20 hingga 25 kV. Tegangan ini dikenal dengan tegangan sekunder. Tegangan sekunder ini diteruskan dari ignition coil menuju distributor melewati high tension cord. Tegangan sekunder menuju rotor yang berputar bersamaan dengan poros cam distributor menuju terminal tutup distributor ke masing-masing spark plug melewati high tension cord. Tegangan sekunder yang sampai di spark plug dipantikan menjadi bunga api untuk membakar gas bahan bakar di dalam ruang bakar. Selanjutnya, saya akan mendiagnosis kerusakan pada sistem pengapian konvensional. Mendiagnosis kerusakan dilakukan dengan melihat jenis-jenis kerusakan yang terjadi. Pada prinsipnya, apabila tidak ada percikan bunga api, maka tidak ada pemutusan rangkaian primer. Apabila ada percikan api yang kecil, artinya proses pemutusan rangkaian primer tidak sempurna serta komponen penerus tegangan listrik kondisinya buruk. Apabila percikan bunga api normal namun mesin sulit hidup, hal ini dapat disebabkan oleh penyetelan ignition timing dan sudut duel tidak tepat. Cara memperbaiki sistem pengapian konvensional dapat dilakukan flowchart prosedur perbaikan. 1. Start mesin. Periksa percikan dari kabel koil. Apakah ada percikan api? Selanjutnya, ignition switch on. Periksa tegangan positif B pada terminal positif koil. Apakah ada tegangan? Jika tidak ada, periksa baterai, kontinuitas fuse, ignition switch dan konektor atau wiring harness. Ganti apabila ada kerusakan. Periksa kembali tegangan positif B pada terminal negatif koil. Apakah ada tegangan? Jika tidak, periksa tahanan balance bila ada dan koil. Ganti apabila perlu. Selanjutnya, periksa adakah grounding pada sisi kabel positif kontak poin saat kontak membuka. Apakah kabel positif terjadi grounding? Jika tidak terjadi grounding, maka perbaiki isolator pada rumah distributor. Ganti kontak poin bila perlu. Jika tidak terjadi grounding, maka setel celah kontak poin sesuai spesifikasi pada manual book. Besar sudut duel 60 derajat, sudut pengapian 52 hingga 56 derajat. Setel ignition timing sesuai spesifikasi pada manual book. Selanjutnya, start mesin. Periksa percikan api pada kontak poin. Percikan pada kontak poin harus relatif kecil. Periksa percikan dari kabel koil. Apakah percikan api kabel koil besar? Jika tidak, maka ganti kondenser. Selanjutnya, periksa percikan api pada kabel busi atau spark plug. Apakah ada percikan api? Jika tidak, periksa tutup distributor dan rotor.
Ganti apabila ada kerusakan. Selanjutnya lepas busi. Periksa percikan api pada elektroda busi. Apakah percikan api besar? Jika tidak, atau api relatif berukuran kecil, ukur tahanan kabel busi. Setel celah busi. Ganti bila busi terjadi kerusakan. Selanjutnya pada posisi di start, apakah mesin dapat hidup dengan mudah? Jika tidak dapat dihidupkan, periksa ignition timing. Setel ulang bila diperlukan. Periksa sudut-sudut duel, setel ulang kontak point bila diperlukan. Selanjutnya, apakah akselerasi mesin sangat baik? Jika tidak, periksa kerja kevakuman advance dan kontribugal advance. Perbaiki atau ganti jika perlu. Selanjutnya, pemeriksaan visual baterai. Pemeriksaan visual baterai bisa diperiksa meliputi tegangan dan berat jenis baterai, charger atau ganti baterai jika baterai kekurangan daya atau baterai dalam kondisi rusak. Periksa atau perbaiki kekencangan kabel baterai. Fuse, periksa kapasitas dan kontinuitas fuse. Sesuaikan kapasitas fuse dengan spesifikasi. Selanjutnya, periksa tegangan input fuse. Pastikan nilai tegangan hampir sama dengan tegangan baterai. Perbaiki bearing atau konektor apabila tegangan drop atau hilang. Periksa kembali kekencangan fuse terhadap fuse box. Fuse box yang kendor akan membuat fuse mudah meleleh. Selanjutnya, ignition switch. Pemeriksaan konektor pada bearing ignition switch. Perbaiki atau ganti jika perlu. Periksa kontinuitas setiap terminal ignition switch. Bila tidak ada kontinuitas, ganti ignition switch dengan baru. Pemeriksaan ignition coil. Putaran ignition switch ke posisi on. Gunakan multimeter, set di DCV, pasang lead positif di terminal negatif ignition coil dan lead negatif di ground. Baca hasil pengukuran tegangan. Nilai tegangan harus mendekati tegangan baterai. Apabila tidak ada tegangan, periksa koneksi kabel, kontinuitas fuse, kontinuitas ignition switch, dan kontinuitas resistor. Ganti jika ada komponen-komponen yang ditemukan rusak. Lepas kabel negatif coil pada konektor sisi distributor. Ukur tegangan pada ujung kabel. Apabila tidak ada tegangan, periksa kontinuitas kabel dan tahanan coil. Ganti jika rusak. Selanjutnya, pemeriksaan distributor kontak point. Periksa kondisi visual kontak point. Apabila kontak ditemukan terbakar atau miring, ganti kontak point dengan yang baru. Putar ignition switch ke off. Buka kontak point dan beri sekat isolator pada kontak breaker point agar kedua kontak tidak terhubung. Gunakan multimeter set di ohm. Pasang LED di ujung kabel negatif coil dan LED lain di bodi distributor. Pastikan tidak ada grounding apabila ada kontinuitas. Yang pertama, lepas kontak point. Gunakan multimeter set di ohm dan periksa kontinuitas saat membuka dan menutup. Jika ada kerusakan kontak pada kontinuitas saat membuka, ganti breaker point. Periksa isolator antara baut penghubung kabel dan bodi distributor. Ganti jikalau distributor cap rusak. Periksa tutup distributor. Pastikan tidak ada keretakan dan seal perapat tutup tidak rusak. Bersihkan terminal kabel busi pada tutup distributor menggunakan amplas. Setelah itu, periksa pegas dan karbon. Pastikan pegas dapat menekan karbon dengan efisien, serta karbon tidak aus. Ganti tutup radiator jika diperlukan. Ganti tutup radiator jika diperlukan. Rotor. Bersihkan kontak pada rotor menggunakan amplas. Periksa bahwa tidak ada kontinuitas antara kontak rotor dan ground. Ganti rotor jika diperlukan.
Centrifugal advance, gerakan rotor searah jarum jam, kemudian lepas apabila rotor kembali ke posisi semula. Centrifugal advance masih dalam kondisi baik. Vacuum advance, lepas selang vakum di sisi intake manifold. Hisap selang, pastikan vakum advance dapat menggerakkan breaker plate. Apabila breaker plate bergerak, vakum advance masih dalam kondisi baik. Selanjutnya, pemeriksaan high tension core, yaitu pertama, lepas kabel tegangan tinggi koil dan kabel tegangan tinggi busi. Periksa kondisi visual kabel, gunakan multimeter, set DO, ukur resistansi masing-masing kabel. Resistansi masing-masing kabel maksimal 25 kilo ohm. Apabila ditemukan resistansi melebihi limit atau kabel terkelupas atau rusak, ganti kabel tegangan tinggi dengan yang baru. Selanjutnya, pemeriksaan spark plug. Yang pertama-tama yaitu lepas busi menggunakan kunci busi dengan special tool dengan ukuran yang sesuai. Selanjutnya, periksa jenis busi. Busi konvensional perlu digigir dan disetel ulang. Busi tipe platinum atau iridium jangan dibersihkan karena akan merusak elektroda pada busi tersebut. Periksa kode busi. Pastikan kode busi sesuai spesifikasi service manual book. Kode busi menunjukkan dimensi busi dan hertz range atau tingkat panas. Busi dingin digunakan untuk mesin dengan performa tinggi, sedangkan busi panas digunakan untuk mesin yang berstandar. Periksa warna dan kondisi elektroda busi. Busi normal kondisinya kering dan berwarna merah bata kecoklatan. Periksa loncatan bunga api pada elektroda busi. Apabila loncatan bunga api baik, maka pasang busi sesuai momen spesifikasi pada servis manual book. Yang selanjutnya, menyetel sudut duel. Sudut duel adalah besar sudut saat kontak poin menutup. Sudut duel mempengaruhi kualitas tegangan induksi yang dihasilkan ignition coil. Secara empiris, besar sudut duel idealnya adalah 60% dari sudut pengapian. Cara menyetel ignition timing. Yang pertama-tama, setel timing pengapian dasar. Putar puli mesin, tepatkan tanda 5 hingga 8 derajat akses spesifikasi pengapian pada servis manual book. Putar ignition switch ke posisi kontak on. Pasang test lamp pada kabel negatif coil dan ground. Selain menggunakan test lamp, timing pembukaan kontak point juga dapat dilihat secara visual dari timbulnya percikan api pada kontak point saat distributor digeser. Yang selanjutnya, kendurkan baut pengikat distributor. Putar distributor secara perlahan dan cari titik pertemuan tumit ebonit dan ujung cam. Ditandai dengan tes lampu mulai menyala. Kencangkan baut pengikat pada posisi tersebut apabila sudah tepat. Kemudian hidupkan mesin pada putaran mesin idle 650 hingga 750 rpm. Gunakan timing light. Lihat tanda timing pada puli mesin. Timing mark harus bergerak sesuai putaran dengan spesifikasi manual book. Apabila nilai timing tidak sesuai dengan kondisi mesin hidup, gunakan timing light untuk melihat timing mark. Putar oktan selektor sampai timing mark sesuai spesifikasi, yaitu 91. Apabila dengan memutar oktan selektor timing mark tetap tidak sesuai, kendorkan baut pengikat distributor lagi, geser distributor hingga sampai timing mark sesuai spesifikasi. Semua itu merupakan materi tentang pengapian konvensional.
Selanjutnya, saya akan mempresentasikan materi tentang sistem pengapian elektronik. Sistem pengapian elektronik beda dengan sistem pengapian konvensional. Sistem bekerja secara manual dengan menggunakan kontak platina sebagai pemutus arus listrik. Sedangkan pada sistem elektronik, semua komponen telah bekerja secara elektronik dan otomatis untuk memutuskan arus primer. Hal ini dapat dimaksud untuk mendapatkan ignition timing yang tepat dan kemampuan pengapian yang baik pada setiap putaran dan kondisi mesin. Yang pertama-tama, komponen sistem pengapian elektronik. Engine Control Module (ECM) atau Engine ECU berfungsi untuk menentukan ignition timing dan sudut duel yang paling ideal sesuai kondisi mesin kendaraan. Selanjutnya, ignition coil AZ. Ignition coil AZ terdiri dari kemparan pembangkit tegangan dan igniter sebagai pemutus arus primer. Ignition coil AZ berfungsi memutus dan menghubungkan arus primer sesuai sinyal kerja dari ECM. Selanjutnya, spark plug atau busi berfungsi memercikan bunga api untuk membakar gas bahan bakar di ruang bakar. Spark plug ini berfungsi untuk sistem pengapian elektronik harus memiliki kode R yang berarti resistance. Selanjutnya, CMP sensor dan CKP sensor camshaft position sensor CMPS dan crankshaft position sensor CKPS adalah sensor utama yang mengirim sinyal ke ECM untuk mengidentifikasi langkah kompresi piston pada silinder tertentu. Jenis sistem pengapian elektronik secara umum, sistem pengapian elektronik terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama transistorized control ignition timing tipe menggunakan igniser elektronik untuk menggantikan kontak poin. Yang kedua, electronic spark advance (ESA). Tipe ESA telah menggunakan ECM dan sensor untuk mendapatkan ignition timing optimal. Yang ketiga, distributor atau direct ignition system (DIS). Tipe DIS tidak menggunakan distributor karena setiap atau grup silinder menggunakan ignition coil tersendiri. Cara pengoperasian: signal input utama ECM untuk mengoperasikan sistem pengapian adalah berasal dari CMS, CMP sensor dan CKP sensor karena digunakan untuk menentukan intellectual ignition timing. CMPS dan CKPS termasuk sensor induktif. Saat crankshaft dan camshaft berputar, maka rotor signal ikut berputar. Karena signal berputar, CKPS dan CMPS menghasilkan tegangan karena terjadi perubahan medan elektromagnet antara pick up coil dan rotor signal. Signal NA, CKPS dan signal G, CMPS dikirim ke ECM. ECM memproses dengan signal dan sensor-sensor lainnya untuk menentukan ignition timing dan dual angel yang tepat. ECM mengirim signal IGT ke igniter sesuai signal dari sensor-sensor tersebut. Saat igniter on, maka arus kumparan primer akan mengalir ke ground. Apabila igniter off, maka arus kumparan primer akan terputus dan terjadilah tegangan induksi pada kumparan sekunder ignition coil. Knock sensor. Knock sensor berfungsi mendeteksi adanya gejala knocking atau detonasi ngelitik pada mesin. Cara memperbaiki sistem pengapian elektronik flowcard, prosedur perbaikan. Yang pertama, busi tidak keluar bunga api. Lakukan spark test pada seluruh busi tiap silinder. Apakah seluruh busi tidak keluar bunga api? Jika tidak, ganti busi pada setiap silinder yang malfungsi. Periksa kembali kontinuitas fuse ignition coil, apakah ada kontinuitas. Jika tidak ada, maka ganti fuse ignition coil dengan kapasitas A sesuai spesifikasi. Selanjutnya, periksa tegangan input pada fuse box ignition coil, apakah ada tegangan baterai. Jika tidak, perbaiki wiring dari baterai dan fusible link.
Periksa kembali tegangan input pada ignition coil. Apakah ada tegangan baterai? Jika tidak muncul, maka perbaiki wiring di antara fuse dan ignition coil. Periksa kerja ignition coil menggunakan coil tester atau dengan cara mengganti ignition coil yang normal. Apakah busi keluar bunga api? Jika tidak mengeluarkan bunga api, maka ganti ignition coil dengan yang baru. Selanjutnya periksa resistensi CMP sensor dan CKP sensor beserta wiring dan konektor sensor-sensor. Apakah resistensi dan wiring normal? Jika tidak bekerja dengan normal, ganti sensor-sensor tersebut atau perbaiki wiring. Dan lain-lain dapat membaca di dalam manual book. Selanjutnya pemeriksaan spark plug. Periksa kode busi sesuai dengan spesifikasi. Apabila kode tidak sesuai, mesin tidak bekerja dengan normal dan akan timbul gangguan mesin dalam jangka waktu yang dekat. Contoh kode busi NGK KR6A strip 10. Busi pengapian elektronik harus memiliki kode R atau resistance 10 sama dengan celah elektroda sebesar 1 mm. Pemeriksaan ignition coil. Periksa kondisi visual ignition coil dari kerusakan selongsong dan terminal korosi. Pemeriksaan ignition timing. Hidupkan mesin mencapai temperatur kerja. Matikan seluruh beban listrik. Periksa putaran idle mesin dan periksa sinyal data dari CMP sensor dan CKP sensor. Power balance test digunakan saat mesin bergetar untuk mengetahui kerja pengapian di tiap silinder. Semua itu dapat menggunakan scan tool untuk mengetahui kerusakan-kerusakan yang ada dengan mudah. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi yang terakhir, yaitu sistem pengisian. Sistem pengisian ialah merubah energi mekanis atau gerak menjadi energi listrik saat mesin berputar. Energi listrik ini digunakan untuk mengoperasikan beban pada sistem kelistrikan kendaraan dengan cara diisikan ke dalam baterai sebagai sumber tegangan. Jika pada saat output sistem pengisian melebihi kebutuhan sistem kelistrikan kendaraan, maka arus listrik dikirim ke baterai untuk menjaga berat jenis baterai. Apabila sistem pengisian tidak berfungsi, maka tegangan baterai akan habis untuk mensuplai energi listrik ke semua beban sistem kelistrikan kendaraan, sehingga sistem kelistrikan akan mati. Berikut komponen-komponen yang terdapat pada sistem pengisian ialah: yang pertama, ignition switch. Saat posisi on, arus baterai membangkitkan alternator. Yang kedua, alternator. Alternator yaitu berfungsi merubah energi gerak menjadi energi listrik menggunakan induksi elektromagnet. Arus bolak-balik AC yang dihasilkan alternator dirubah menjadi arus searah atau DC. Selanjutnya, voltage regulator yaitu pengatur tegangan yang digunakan untuk meregulasi tegangan yang akan disuplai ke kelistrikan. Baterai berfungsi untuk mensuplai arus listrik dan membangkitkan alternator. Baterai juga digunakan untuk merubah energi listrik dari alternator menjadi energi kimia. Baterai juga berfungsi sebagai penstabil tegangan atau voltage stabilizer. Selanjutnya, indikator warning lamp. Lampu indikator peringatan akan menyala atau on saat terjadi undercharger pada saat mesin kondisi hidup. Selanjutnya, fuse atau visible link. Fuse atau visible link digunakan untuk melindungi sirkuit kelistrikan pada sistem pengisian. Konstruksi alternator berdasarkan konstruksi ada dua tipe alternator, yaitu tipe konvensional serta tipe compact. Regulator mengatur output alternator dengan cara menaikkan atau menurunkan kekuatan medan magnet rotor.
Sistem pengisian memerlukan pemeriksaan dan perawatan berkala atau periodik. Tindakan pencegahan yang dapat dicegah. Yang pertama-tama, pastikan kabel baterai terpasang dengan benar pada tiap terminal. Setelah itu, selalu lepas atau pasang kabel negatif terlebih dahulu saat melepas atau memasang kabel baterai. Jangan mengoperasikan alternator saat sirkuit terbuka atau kabel baterai dilepas. Selalu ikuti spesifikasi putaran mesin pada saat membypass terminal F dengan ground. Putaran tinggi dapat menyebabkan output berlebihan yang dapat merusakkan komponen. Jangan menghubungkan terminal B alternator dengan ground karena selalu ada tegangan baterai yang mengalir walaupun saat mesin mati. Gunakan alat ukur dengan posisi selektor yang sesuai. Beberapa tipe ohmmeter dapat merusakkan dioda alternator. Berikut ini kondisi penyebab dan tindakan perbaikan yang dapat dilakukan, yaitu sebagai berikut. 1. Lampu indikator CHG tidak menyala. Penyebabnya biasa adalah fuse terputus. Lampu indikator terputus, kabel koneksi yang rusak serta relay yang rusak. Hal ini dapat diperbaiki dengan mengganti fuse baru, mengganti lampu indikator yang mati, serta memperbaiki koneksi kabel dan periksa kerja relay. Ganti jika ada kerusakan. Relay, regulator serta alternator rusak, maka perlu pemeriksaan output alternator. Periksa masing-masing komponen. Ganti jika ada yang rusak. Noise atau berisik. Coba periksa apakah dry belt aus atau kendor. Jika kendor, setel drive belt. Ganti dengan drive belt baru jika perlu. Bearing alternator rusak, ganti dengan alternator. Dioda rusak, ganti regulator. Sekian penyampaian dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.